Halo guys, sekarang kita sudah sampai ke area pedagang-pedagang sekitar ya, tepatnya di UIN Banten, depan UIN, betul. Nah di sini kita bakal cari targetnya ya, penjual-penjual yang akan kita tanyakan seputar Pancasila ya. Langsung aja kita nanti ambil di mana narasumber. Stay tune guys. Ayo. Oke teman-teman, sekarang aku udah dapat satu narasumber. Beliau berdagang sebagai es jeruk. Langsung aja kita tanyakan ya. Ibu, di sini aku mahasiswa Untirta ya. Ingin menanyai terkait Pancasila, seputar Pancasila. Menurut Ibu, Pancasila itu sebagai apa gitu? Pancasila sebagai itu lambang kesatuan Indonesia ya. Terus juga kalau boleh tahu Ibu sebenarnya hafal atau enggak? Kalau semisal tahu boleh sebutin yang Ibu hafal nilai Pancasila. Sila-sila. Apal sih, cuman tapi nggak terlalu apal banget ya. Iya, nggak apa-apa Bu. Yang pertama apa? Pancasila satu ketuhanan yang maha esa. Iya, betul. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya. Tiga, apa? Persatuan Indonesia. Iya, betul. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam persyaratan perwakilan. Betul. Ya. Kelimanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke Bu, aku mau bertanya ya terkait Pancasila. Pancasila kan itu sebagai pedoman negara kita ya, seharusnya diterapin gitu ya di negara kita, sebagai masyarakatnya bisa adil gitu. Terus juga pemerintahnya ngasih kebebasan bagi kita untuk bermusyawarah. Menurut Ibu dari Pancasila itu udah terlaksanain belum sih Bu? Kayak udah terapi belum sih Bu di Indonesia, atau semisal belum gitu Bu menurut pendapat Ibu? Belum. Kenapa tuh Bu belumnya? Ya belum rapi aja. Belum adanya kayak keadilan, terus itu namanya kerakyatannya gitu. Rakyatnya jadi masih pada susah lah gitu. Cuman penonton doang gitu ya rakyatnya. Menurut Ibu pesan untuk pemerintah terkait Pancasila ini kayak gimana sih Bu, harapannya gitu loh? Ya yang penting lebih dianjurkan ya, lebih sanangan terapin supaya jangan jadi formalitas aja gitu ya. Oke Ibu, terima kasih banyak ya Ibu atas wawancaranya, jawaban Ibu yang sangat memuaskan. Terima kasih. Halo guys, selanjutnya aku mau wawancarai Bapak yang berdagang somai. Assalamualaikum Bapak. Gimana Bapak, sehat? Bapak dengan Bapak siapa? Bapak Ade. Oke Bapak Ade. Izin ya Bapak, izin bertanya, sebenarnya Bapak pasti tahu kan apa itu Pancasila? Ya tahu Pancasila itu. Pancasila sebagai apa? Dasar negara Bapak. Aku izin kasih tahu kalau Pancasila itu sebagai dasar negara. Jadi kayak Pancasila itu sebagai pedoman untuk masyarakat Indonesia maupun masyarakat rakyatnya ataupun pemerintahnya gitu. Jadi menurut Bapak, Pancasila ini nih sebenarnya udah diterapin dengan betul atau enggak sih gitu loh buat kehidupan masyarakat yang ada di Indonesia, atau cuman kayak sebagai formalitas aja gitu loh? Gimana? Emang udah diterapin sih, tapi kurang ada ya, banyak kurang ada gitu. Oh, kurang gitu ya? Orang-orangnya gitu. Iya, jadi cuman berarti menurut Bapak itu dia udah diterapin, cuman dalam praktiknya belum semua diterapin gitu ya. Jadi masih ada pelencengan-pelencengan gitu ya. Kadang-kadang kan dalam hukum kan tumpul ke bawah, tajam ke bawah. Nah iya, tumpul ke atas, tajam ke bawah ya. Jadi kayak kayak ini. Iya, jadi kayak ke elit-elit atau ke pemerintah mah gitu, dia tumpul gitu ya. Tapi kalau ke masyarakat dia tuh kayak bener-bener yang nindas banget gitu ya. Kayak kita aja deh kan di sini kan. Diusir terus kan. Diusir-usir terus. Kadang-kadang kemarin udah ternyata emang sih di sini ngelanggar kan. Iya. Oke, baik Bapak, segitu aja. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, sebelumnya dengan nama Bapak siapa? Bapak Soreman. Soreman. Oke, Bapak di sini kami kan mahasiswa ya, ingin bertanya seputar Pancasila gitu. Sebenarnya Bapak
ketuhanan, Iya. kedua bermasyarakat dan kesejahteraan juga gitu. Apakah udah diterapkan di Indonesia ini? Iya. Ya, jadi menurut kita ini ya, kalau diterapkan benar-benar mungkin dunia ini akan tentram kali ya. Iya. Tetapi sebenarnya emang enggak gitu, belum terterapi atau bagaimana? 50% atau jangan-jangan belum, Pak, menurut Bapak? Ya sudah sih, memang untuk masyarakat Taski misalkan memang udah diterapkan ya mungkin belum, ya sekitar 70 lah. 70%. Sekarang aku mau tanya sih, Pak, yang Bapak tahu sila-sila Pancasila sila apa aja, Pak? Sila pertama, Sila ketuhanan, Iya. bahasa. Kedua, kerajaan adil dan beradab. iya, Ketiga, persatuan Indonesia ya. iya. Keempat, kerajaan yang adil. Empat, apa lupa saya. Terus menurut Bapak harapan Bapak terhadap negara ini terkait Pancasila itu gimana sih, Pak, sebagai pedagang di sini? Harus diterapkan ya agar negara kita ini tentram dan damai. Betul. Baik, Pak. Mungkin cukup ya Bapak ya. Terima kasih banyak telah menjawab wawancara kita dan membantu gitu ya, Pak. Thank you. Ayo. Assalamualaikum, Ibu. Ya, Ibu izin ya. Ibu pasti tahu kan Pancasila itu apa? Ya, kira-kira Ibu hafal gak Pancasila? Boleh deh yang Ibu hafal itu sila keberapa? Mau nggak? Ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3 apa Neng? Persatuan Persatuan Indonesia. Ya, terus keempat Kerakyatan. kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam musyawarah perwakilan. Ya. 5 apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ibu tahu nggak sih sebenarnya fungsi Pancasila itu apa? Orang tahu yang nanya orang dulunya sekolahnya nggak lanjut. Nah, menurut Ibu nih ya, Pancasila itu sebenarnya udah diterapin atau belum gitu? Ya seharusnya mau udah Seharusnya mah udah ya, tapi kurang tahu yang lain. ya aja ya Bu ya. Makasih ya Ibu udah menyempatkan waktunya, mohon maaf mengganggu waktunya. Ini ya dari dinas apa Ibu? Bapeda. Oke. Sebelumnya Ibu izin bertanya terkait Pancasila. Pastinya Ibu tentu pasti tahu dan hafal ya Bu ya sila-sila Pancasila. Nah, dari perspektif Ibu sebagai ASN ya Bu ya kalau di sini tuh. Nah, iya, kalau dari Ibu boleh nggak sih saya tahu menurut Ibu itu Pancasila sekarang itu emang bener-bener diterapin atau cuma kayak diterapin tapi enggak dengan benar? Kita sudah sesuai mempraktekkan harusnya dilaksanakan oleh seorang PNS maupun masyarakat. Dalam hal ini walaupun ada beberapa sekarang sudah mulai memudar tuh yang kurang pembelajaran atau mungkin kurangnya nilai-nilai Pancasila yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Maaf kalau misalkan ia sudah merasa mengimplementasikan, tetapi nyatanya yang dilihat masyarakat itu tidak gitu. Gimana tanggapan Ibu? Kami dari pihak pemerintahan ya tentunya semua program-program yang ada di kami khususnya di Provinsi Banten itu mengedepankan kepentingan masyarakat terkait Banten. Ada beberapa program kegiatan yang dicanangkan oleh Bapak Gubernur, tentu saja itu sudah sesuai dengan implementasi dari nilai-nilai Pancasila. Oke, baik. Misalnya untuk kesetaraan pemerataan pembangunan itu dalam sila ke berapa tuh? Kedua apa kelima? Ada yang sebagai sila rakyat Indonesia. Yeah. Kemudian untuk ada beberapa wilayah yang memang terdampak yang harus kita bantu, itu kan masuknya ke Pancasila sila ketiga gitu kan. Ada pembangunan masjid-masjid ataupun sarana ibadah lain itu masuknya ke sila pertama kan. Betul. Jadi kita memang semua program kegiatan yang ada di kita itu merupakan implementasi dari Sila Pancasila. implementasi dari Pancasila. Baik Ibu, terima kasih ya Ibu. Mohon maaf sekali telah mengganggu waktu istirahat isomanya. Maaf ya Ibu.